Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri ini materi prasyaratnya yaitu limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang telah dipelajari di kelas 11. Nah, limit fungsi trigonometri adalah suatu fungsi trigonometri yang dikenai operasi limit. Nah, fungsi trigonometri itu apa saja? Yaitu fx sama dengan sin x sampai fx sama dengan kotan x. Sedangkan operasi limit itu adalah limit fx untuk x mendekati a, sehingga kita substitusikan menjadi fa. Sehingga kalau fx-nya berupa fungsi trigonometri, bisa kita substitusikan ke fx, diperoleh limit sin x mendekati a itu sama dengan sin a. Begitu juga untuk cos, tan, cosec, sekan, dan kotan. Jadi tinggal kita substitusikan x mendekati a ke x. Selanjutnya kita akan menentukan limit fungsi trigonometri, yaitu dengan metode substitusi. Nah, dengan metode substitusi ini contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, limit sin 3x untuk x mendekati pi per 6 adalah, nah di sini tinggal kita substitusikan x, kita ganti dengan pi per 6, sehingga diperoleh sin 3 kali pi per 6 diperoleh sin pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat, sehingga diperoleh sin 90 derajat sama dengan 1. Contoh yang kedua, lim x mendekati pi per 2 untuk cos setengah x dikurangi sin 2x. Nah, tinggal kita substitusikan x-nya yaitu pi per 2, sehingga diperoleh cos setengah kali pi per 2 dikurangi sin 2 kali pi per 2 sama dengan cos pi per 4 dikurangi sin pi. Pi per 4 itu 45, cos 45 dikurangi sin pi 180 diperoleh cos 45 setengah akar 2 dan sin 180 0, sehingga hasilnya setengah akar 2. Selanjutnya contoh ketiga, limit x mendekati pi per 4 untuk tan x ditambah sin 2x dibagi cos 4 per 3x. Nah, x-nya kita ganti pi per 4 diperoleh tan pi per 4 ditambah sin 2 kali pi per 4 per cos 4 per 3 kali pi per 4 diperoleh tan 45 ditambah sin 90 dibagi cos 60 derajat. Tan 45 itu 1, sin 90 derajat itu 1, dan cos 60 setengah, sehingga 1 ditambah 1 dibagi setengah diperoleh 2 per setengah sama dengan 4. Nah, sekarang kita ke nilai limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Nah, masih ingat bentuk tak tentu itu apa saja? Bentuk tak tentu diantaranya yaitu 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Nah, jika kalian mensubstitusikan suatu nilai limit dan hasilnya tak tentu, itu bukan hasil yang sebenarnya, maka kita perlu mencari nilai yang sebenarnya. Nah, untuk mencari hasil yang sebenarnya kita menggunakan dua strategi. Yang pertama, kita bisa menyederhanakan menggunakan sifat identitas trigonometri atau pemfaktoran. Yang kedua, bisa menggunakan rumus limit trigonometri. Berikut adalah rumus identitas trigonometri dasar dan pemfaktoran yang telah kalian pelajari atau telah kalian peroleh di kelas sebelumnya, yaitu sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1, dan dari situ bisa diperoleh dua rumus di bawahnya. Kemudian masih ingat sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, kemudian cos 2x itu bisa ditulis cos kuadrat x min sin kuadrat x, sehingga bisa diperoleh dua rumus di bawahnya juga. Kemudian rumus jumlah dan selisih ada 4 itu bisa kalian ingat kembali atau kalian catat. Ini banyak digunakan untuk menentukan nilai limit trigonometri dengan menyederhanakannya jika bentuknya tak tentu. Kemudian ingat rumus pemfaktoran. Nah, ada 3 ini, penjumlahan, pengurangan. Lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Soalnya sebagai berikut. Ini untuk soal yang menyederhanakan. Tentukan nilai limit dari
1 min sin X per cos kuadrat X untuk X mendekati pi per 2. Kita dengan substitusi terlebih dahulu. Kita substitusi X dengan pi per 2. Ternyata diperoleh hasil 0 per 0. Nah, 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, sehingga itu bukan hasil sebenarnya. Maka kita coba dengan penyederhanaan. 1 min sin X per cos kuadrat. Cos kuadrat tadi identitas masih kita peroleh 1 min sin kuadrat X. Kemudian 1 min sin kuadrat X dengan rumus pemfaktoran kita peroleh 1 min sin X kali 1 plus sin X. 1 min sin X bisa kita coret sehingga diperoleh 1 per 1 plus sin X. Nah, X nya kita ganti pi per 2 atau 90 derajat sehingga diperoleh 1 per 1 ditambah sin 90 itu 1 sehingga diperoleh setengah. Selanjutnya kita ke rumus limit fungsi trigonometri. Nah, rumus limit yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Ada 4 ini ya. Limit sin AX per BX, X mendekati 0, atau sebaliknya AX per sin BX itu sama dengan koefisiennya A per B. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi di sini berlaku sin dan tan ya. Nah, contohnya sebagai berikut. Tentukan nilai limit dari 2X kali sin 3X per 1 min cos kuadrat X untuk X mendekati 0. Nah, kita substitusikan terlebih dahulu. Ternyata dengan substitusi dia hasilnya adalah 0 per 0, bentuk tak tentu. Nah, kemudian kita gunakan rumus limit. Nah, kita tahu 1 min cos kuadrat ini adalah sin kuadrat X berdasarkan rumus trigonometri ya. Nah, setelah itu kita pisah limit X mendekati 0 ada 2X kali sin 3X per sin kuadrat. Sin kuadrat bisa kita tulis sin X kali sin X sehingga diperoleh dua rumus, yaitu limit 2X per sin X itu nanti 2, kemudian limit sin 3X per sin X itu 3 sehingga diperoleh nilai 6.